الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kajian pagi menjelang siang hari ini, dan tentunya tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk melembutkan hati-hati kita, memberikan motivasi untuk kita lebih daripada mentadaburi keagungan dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja orang-orang beriman ketika diingatkan kepada mereka Allah, bergetarlah hati-hati mereka, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ya, hati kita itu sangat cepat berubah, sangat cepat berpindah dari satu hal ke hal yang lainnya. Maka tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk menstabilkan qalbu kita agar selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, ya, kecuali duduknya kita di majelis ilmu. Dan sebagaimana yang telah disampaikan, pada hari ini kita akan membahas surat An-Nazi'at, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah Bismillahirrahmanirrahim, wan-nazi'ati gharqa wan-nasyi'ati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wadifah absaruha khashi'ah. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menguncangkan alam. Tiupan itu diiringi dengan tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu dalam keadaan rasa sangat takut. Wan-nazi'ati gharqa, yani al-malaikah al-mawkilah biqabd al-arwah al-kuffar tanzuha gharqa ay naz'an bisyiddah. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh-ruh orang-orang kafir, ya, dicabut dengan gharqa ay naz'an bisyiddah, ya, dicabutnya ruh orang kafir dari jasadnya dengan keras. Nanti akan disebutkan oleh Syekh kenapa ya ruhnya orang kafir itu dicabut dengan keras. Wan-nasyi'ati nashta, dan demi malaikat yang mencabut ruh dengan lembut,
yani al-malaikatul mawkilah biqabdil arwahil mu'minin, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh-ruh orang-orang beriman. Tansyatuha nashtan, yaitu dicabut dengan hati-hati dan juga dengan kelembutan. Ya, fahaula'il malaika al-mawkila biqabdil arwahil mu'minin tansyatuha nashtan ay tasilha birrifq. وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعوا إلى الخروج. Ya, karena sebab malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh orang kafir, idza da'at ar-ruh ila al-khuruj, apabila dipanggil ruh untuk keluar dari jasad, tunadiha, maka dia dipanggil bi aqbah al-awsaf, taqul malaika ruh kufri ruh kafir. Ya, dia dipanggil dengan sifat yang paling jelek. Ya, malaikat itu berkata kepada ruh yang kafir, ukhriji ayyatuhan nafsul khabithah allati kanat fil jasadil khabith. Keluarlah wahai ruh yang jelek yang berada di badan yang jelek pula. Akhriji ila ghadabillah, keluarlah engkau kepada murkanya Allah. Fatanfar ruh la turid an takhruja ila hadha, sehingga ruh tersebut enggan untuk keluar dari badan, karena dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tidak mau keluar dari badannya, tatafarraqu fil jasad hatta yaqbaduha bisyiddah, sehingga malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir tersebut, menarik ruh tersebut dengan tarikan yang sangat keras, kan dia melawan. Yang beda kan, ada orang ditarik, tarik, diajak pergi, ayo kita pergi, nggak ada yang sakit dari tangannya. Tapi kalau seandainya dia mau memegang sesuatu yang lainnya, dia melawan, pasti akan sakit tangannya. Dan yang menarik juga akan menarik dengan kencang. Ya, inilah menjadi sebab kenapa ruh orang kafir itu ditarik dengan keras, karena dia melawan, dia tidak mau keluar dari badannya. Iya. Wa ammar arwahul mu'minin jalanallahu wa iyyakum minhum. Ada ruh-ruhnya orang beriman, semoga Allah menjadikan kami dan kalian semuanya dari orang-orang yang beriman. Fa inna malaika idza nazalat liqabdiha tabashsharu tabashshuruha. Karena malaikat ketika turun untuk mencabut nyawa orang-orang beriman, dia diberikan kabar gembira. Akhriji ya ayyatuhan nafsut tayyibah allati kanat fil jasad tayyib, akhriji ila ridwanillah. وما أشبه هذا من كلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج بسهولة. Malaikat tersebut berkata, wahai ruh yang baik, keluarlah dari jasad yang baik pula. Keluarlah menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atau semisal dengan kalimat-kalimat ini yang memudahkan untuk berpisahnya ruh dengan jasad, maka keluarlah dia dengan mudah. Bagaimana tidak? Ya, dia dikatakan akan bertemu dengan Allah, dia akan mendapatkan ridhonya Allah, maka dengan mudah, dengan lapang dia keluar. Tidak ada yang sulit untuk keluar dari jasadnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang seseorang mencintai untuk bertemu dengan Allah, maka Allah mencintai untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Dan barang siapa yang seseorang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, inna la nakrahul maut
فقال ليس ذلك ولكن مؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وقرمة فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب لقاءه. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kita pasti tidak suka dengan kematian. Ya, apakah itu yang dimaksudkan? Siapa yang mereka benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah benci untuk bertemu dengannya, atau bagaimana? Jelas ya? Ini pertanyaan yang cukup normal dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah beliau berkata, ya, kata Aisyah, ya Rasulullah, kita semua kan benci dengan kematian. Namun kata Rasulullah, laisa dzalik, bukan itu maksudnya ya Aisyah. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut, akan tetapi orang beriman ketika akan menghampirinya kematian, busyra ridwanillah, jadi berikan kabar gembira dan ridwannya Allah, dengan keridwannya Allah, wa karamati, dan kemuliaan yang datang dari Allah, sehingga falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu, ya, sehingga tidak ada sesuatu yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di depannya, sehingga membuat dia cinta untuk bertemu dengan Allah dan Allah cinta untuk bertemu dengannya. Bisa difahami ya? Jadi semua kita yang ada di sini pasti tidak suka dengan kematian. Kita ingin umur kita dipanjangkan, kan begitu? Ya, sementara Rasulullah mengatakan barang siapa yang seseorang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah akan cinta bertemu dengannya. Iya. Nah, kalau seandainya seseorang itu benci untuk bertemu dengan Allah, Allah benci untuk bertemu dengannya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita tadi? Makanya kata Rasulullah, bukan itu maksudnya, karena memang manusia tidak suka dengan kematian. Tetapi maksudnya ketika datang malaikat, detik-detik kematiannya diberikan kabar gembira. Apa yang akan dia dapatkan setelah kematian ini sehingga dia membuat dia bahagia, ya, membuat dia itu senang untuk bertemu dengan Allah, untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Dan sebaliknya orang-orang kafir tadi, orang-orang mujrimin, ketika datang malaikat mencabut ruhnya, ya, maka malaikat tersebut memberikan khobar kepadanya, tapi khobar kesengsara bentuknya. Keluarlah wahai jasad daripada keburukan Allah, sehingga membuat dia benci untuk bertemu dengan Allah, karena dia akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dipikulnya. Nah, ini maksudnya. Jelas ya? Baik. Li'annahu fi tilkal lahadhah yara annahu sayantaqilu ila daril ahsan min daril lati faraqaha fayafrah kama yafrah ahaduna idza qila law akhrij min baitin ila baitil muslah al-qasr al-mushid at-tayyib. Ya, dikarenakan dalam kondisi seperti ini, ketika dia akan dicabut nyawanya, dia melihat sesungguhnya dia akan berpindah dari tempat yang baik kepada tempat yang lebih baik lagi. Sebagaimana seseorang punya rumah dari tanah, baik rumahnya, katanya keluarlah kau dari rumah ini, ya, engkau akan berpindah ke istana yang sangat megah. Senang nggak dia keluar rumah tersebut? Dia akan senang. Tapi kalau seandainya dia punya rumah, keluar ke rumah ini, kau masuk penjara, berat nggak dia meninggalkan rumah? Berat. Kalau bisa dia lari. Paham ya? Nah, kemudian fayafrah fayuhibbu liqa Allah, sehingga dia membuat dia senang untuk bertemu dengan Allah. Wal kafir wa iyad billah bil aks, ya, idza busyira bil ghadab wal adab fa innahu yakrah an yamut, yakrah liqa Allah fa yakrah Allah liqa'ah. Ya, dan sebaliknya orang-orang kafir, dia diberikan khabar keburukan Allah, azab Allah baginya setelah kematiannya, sehingga dia benci untuk dimatikan. Nah, ketika dia benci untuk dimatikan, dia benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Jelas ya? Masya Allah, faedah yang sangat baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabihatu sabha, ya, was-sabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Yang malaikat tusabbih bi amrillah, itusra fihi kama yasra sabih fil ma.
Ya, malaikat tersebut adalah malaikat yang bersegera untuk mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala ta'ala an-syamsi wal qamari wal laili wan nahar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang makhluk-makhluknya berupa matahari, bulan, malam dan siang. Kullu fi fulkin yusabbihun. Karena setiap apa yang ada di alam semesta itu semuanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ma'na annahu tusabbihu bi amrillahi 'azza wa jalla ala hasbi ma arada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum al-malaika aqwa min al-jinn wal jinn aqwa min al-bashar. Unzur ila qawlihi ta'ala an Sulaiman ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arshiha qabla ya'tuni muslimain qala afrid min al-jinn ana atika bihi qabla an takuna min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfak. Baik, kemudian disebutkan di sini al-hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malaikat yang dia turun ke dunia dengan turun yang sangat cepat, dia adalah malaikat yang lebih kuat dari jin. Dan jin itu lebih kuat dari manusia. Jadi di sini ada manusia, ada jin dan malaikat. Malaikat lebih kuat dari jin dan jin lebih kuat dari manusia. Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Sulaiman. Ketika Sulaiman berkata kepada kaumnya, "Ya ayyuhal mala', wahai seluruh makhluk, siapa di antara kalian yang bisa mendatangi bi arsyiha dengan istananya sebelum datang kepadaku dua dari muslimin?" Kemudian berkata ifrit dari jin, "Saya akan mendatangi sebelum engkau qabla an taqum min maqamik, sebelum kau berdiri di tempatmu. Sesungguhnya saya adalah makhluk yang kuat." Iya. Kemudian orang yang di sisi Sulaiman memiliki ilmu dari kitab, dia berkata, "Aku akan mendatanginya sebelum terbesit matamu, sebelum kedipan matamu, aku akan datangkan tanah tersebut." Ya, di sini menunjukkan kepada kita, ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jin itu memang diberikan oleh Allah kekuatan yang tidak diberikan kepada manusia. Dia bisa memindahkan manusia sekarang di Aceh bisa dibawa ke Mekah. Iya, dari Mekah bisa dibawa ke mana? Ke tempat lainnya. Karena memang dia diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya kalau seandainya ada orang yang mengaku bisa sholat Jumat di Mekah sementara dia tinggal di Aceh, maka ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, kalau seandainya betul dia sholat Jumat di Mekah, maka tentunya itu adalah bantuan dari jin. Dia berkhidmat kepada jin, dan itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dia berbohong karena malah sholat Jumat. Lebih ringan, karena kalau dia berbohong itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, dosa dari dosa besar. Tapi kalau seandainya benar dia pergi ke Mekah, maka tidak ada kemungkinan kecuali dia meminta bantuan syaitan. Dia berkhidmat kepada syaitan, dia menyembah kepada syaitan, yang mana Nabi kita Muhammad SAW lebih mulia daripada dia, lebih agung daripada dia. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW ketika akan berhijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau harus lari dulu, bersembunyi. Tidak bisa langsung menghilang ke kota Madinah, tidak bisa terbang dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya Rasulullah SAW butuh perjalanan berhari-hari untuk sampai kepada satu tempat, nah bagaimana lagi Anda? Kok bisa Anda bisa mendatangi sebuah daerah dengan waktu yang sangat cepat? Tidak ada kecuali ini adalah bantuan dari syaitan. Jelas di sini. Adapun Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW ketika itu memang perintah Allah yang mana malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lah kamu siapa yang ditugaskan? Siapa yang menugaskan jin untuk membawamu? Tidaklah kecuali apa? Ya, engkau menyembah jin tersebut. Jelas di sini? Baik. Yani idza maddatit tarfaka thumma raja'athu faqabala an yarji ilayka atika bihi. Falamma ra'ahu mustaqarra indah fi hal ra'ahu qala hadha min fadli rabbi liyablughni a ashkuru am akfur. Kemudian ketika istana tersebut dipindahkan, kemudian Sulaiman berkata, ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, dan Allah ingin mengujiku apakah aku menjadi orang-orang yang bersyukur ataukah aku menjadi orang-orang yang kufur. Qala ulama, para ulama mengatakan, innahu hamalatul malaika hatta ja'at bihi ila Sulaiman min al-Yaman wa Sulaiman bisyam bil lahdha fadala hadha ala anna quwwatul malaika akbar bikathir min quwwatil jin. Ya, zat atau orang atau makhluk yang membawa istana Ratu Balqis yang ada di negeri Yaman, ya, ke tempat Sulaiman yang waktu itu Sulaiman berada di negeri Syam, itulah malaikat. Jelas ya? Jadi jin berjanji, saya akan bisa mendatangkan istana itu dari tempat dudukmu sampai ke berdiri. Ini kira-kira kan butuh berapa detik kan? Tetapi malaikat mengatakan aku bisa mendatangkan istana tersebut lebih cepat dari itu. Itu kedipan mata. Kedipan mata. Ya, sehingga dengan ayat ini para ulama mengatakan bahwasannya malaikat itu lebih kuat dibandingkan dari kekuatan jin. Dalam waktu kita manusia pindahkan istana dari Yaman ke negeri Syam butuh berapa tahun? Harus dibongkar dulu semua, nanti dibangun lagi, kan begitu. Baik. Wa quwwatul jin akbar min bani Adam, dan kuatan jin itu lebih besar daripada kuatnya bani Adam. Li'annahu la yastati' ahadun min bani Adam ayati bi'arsyil malkah sab'a min al-Yaman ila Syam qabla muddatut tawilah. Karena ya tidak ada seorang manusia pun yang bisa mendatangkan istana Ratu Saba dari negeri Yaman ke negeri Syam yang kecuali membutuhkan waktu yang sangat lama. Falhasil anna al-malaikatu tusabbih bi amrillahi azza wa jalla bima ya'muruha bihi. Dan kesimpulannya malaikat itu segera mendatangkan perintah Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-sabiqati sabqa." Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Aydan ya malaikat tusabbiq ila amrillahi azza wa jalla. ولهذا كانت ملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف الملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالسابقات سبقا أيضا هي الملائكة, adalah malaikat yang segera menyambut perintah Allah. Oleh karena itu malaikat mereka adalah makhluk-makhluk yang bersegera untuk menjalankan perintah Allah dan menegakkan tugas-tugas yang Allah berikan kepadanya untuk mengatur anak-anak manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat, "Alaiha malaikatun ghiladun syidad." Pada neraka tersebut ada malaikat yang keras lagi bengis, yang dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika ada seorang yang telah divonis sebagai penghuni neraka, maka tidak ada dalam neraka tersebut lobi. Ya, sebagaimana di dunia orang yang masuk penjara, dia bisa melobi sipir penjara agar bisa keluar sebentar. Adapun dalam neraka tidak. Tidaklah seseorang berada dalam neraka kecuali ya semakin lama dia berada dalam neraka semakin keras coba azab yang dia dapatkan. Dan tidak ada peluang bagi dia untuk keluar dari nerakanya Allah. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha. Mereka menginginkan untuk keluar dari nerakanya Allah dan mereka tidak mampu untuk keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dijaga oleh malaikat yang bengis,
malaikat yang keras, yang tidak akan pernah dia bermaksiat kepada Allah dan dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu ketika penghuni neraka dalam keadaan mereka berputus asa dan mereka yakin tidak akan bisa keluar dari neraka, mereka berkata kepada malaikat penjaga api pintu neraka, "Ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna minal 'adzab." Wahai penjaga pintu neraka, berdoalah kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu agar Rabbmu meringankan kepada kami sesaat saja daripada azab. Mereka bukan meminta untuk berhentikan azab karena memang tidak akan dihentikan. Mereka tidak meminta untuk keluar dari neraka karena memang itu suatu tidak mungkin. Tetapi di tengah keputusasaan mereka, setiap azab terus menghampiri mereka, mereka memohon kepada penjaga pintu neraka agar diringankan azab mereka sesaat saja. Apakah diberikan oleh Allah? Tidak. Malaikat itu adalah malaikat yang pengis. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, semenjak Allah menciptakan neraka, dia malaikat penjaga pintu neraka tidak pernah tersenyum. Tidak pernah tersenyum. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya dan kita semuanya dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فهم سابقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka malaikat adalah malaikat yang bersegera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan pernah bermaksiat apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Liquwwatihim wa qudratihim ala fi'li awamirillah azza wa jalla, dikarenakan kekuatan mereka dan kemampuan mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-mudabbirati amra, ya, al-mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Aidan wasful malaikatu tudabbirul amra, wa wahidul umuri yani umurullah azza wa jalla lihal malaikatu tudabbiruha. فجبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسول، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون، ثم ينفخ في أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. وميكائيل موكل بالقطر وبالمطر والنبات، وملكة الموت موكل بالأرواح، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، وعن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال. كل تدبر ما أمر الله عز وجل. Ya, ada malaikat-malaikat yang mereka mengatur urusan keduniaan. Maksudnya itu malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan, yang mana mereka tidak akan pernah meleset satu senti pun dari perintah Allah. Kalau Allah ingin berkehendak cabut nyawa si fulan, pasti akan dicabut nyawanya. Cabut nyawa si Allah dalam detik ini, di detik itu dia akan dicabut. Karena malaikat adalah makhluk yang sangat cepat. Ya, jadi kita jangan menggunakan pikiran dan akal kita di sini. Ya, itu biar kalau ada yang meninggal kayak tsunami cuma ratusan ribu orang. Itu gimana ya malaikatnya dari sini pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Itu bukan urusan kita. Yang jelas malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau Allah berkehendak di detik itu, di jam sekian, menit sekian, detik sekian, dia mati. Walaupun dalam detik itu ada ribuan orang yang mati, maka sangat mudah bagi malaikat untuk melakukannya. Jadi jangan kita bayangkan dengan pandangan kita manusia. Jadi kita sudah menyebutkan ayat kisah Nabi Sulaiman. Pandangan kita manusia mungkin nggak sebuah istana dipindahkan seperti kedipan mata. Tak mampu. Tapi malaikat mampu untuk melakukannya. Malaikat mampu untuk melakukannya. Ya. Baik. Di sana ada malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan wahyu. Dan juga malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala nantinya ketika sudah mendekati yaumul qiyamah. Yang
kemudian manusia terkagetkan dan mereka mati dengan tiupan yang pertama. Kemudian ditiup yang kedua, semua manusia kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga malaikat yang memikul arasy Allah. Ya, dan juga ada malaikat yang mereka ditugaskan untuk menurunkan air hujan dan juga untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan di sana ada malaikat kematian yang ditugaskan untuk mencabut roh. Dan di sana malaikat Malik yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka. Dan juga malaikat Ridwan yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Dan juga ada malaikat yang sebelah kanan dan malaikat sebelah kiri yang mereka itu duduk ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan manusia. Dan semuanya itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka tidak akan melakukan apapun kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Jadi tidak ada para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah salah data. Ya, nggak ada istilahnya yang seharusnya dicabut nyawa si A, salah cabut. Karena mukanya sama, terus namanya sama, ya salah cabut. Seharusnya si Ahmad yang A, tapi yang dicabut Ahmad si B. Nggak ada. Ya, mereka adalah malaikat yang sangat teliti, karena memang mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur itu semuanya. Paham ya? Wa aqsama Allah Subhanahu wa ta'ala bil malaikah li'annahum min khairil makhluqat wa la yaqsimu Allah Subhanahu wa ta'ala bi syai'in illa walau sya'nun 'azim bima fi dzatihi wa qawlihi min ayatillahi 'azza wa jalla. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama-nama malaikat tersebut dikarenakan mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki sesuatu yang agung bisa secara zatnya ataukah yang dia sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, yauma tarjufur rajifah, dan sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Wa huma nafakhatan fis sur, nafkhatul ula tarjufun nas wa yafza'una thumma yamutun an akhirihim ila man syaa Allah. Wa nafkha thaniyah yab'athuna min quburihim fayaqumu nas min quburihim maratan wahidah. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah, dan sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Ya wahuma nafakhatan, dan dia dua tiupan fistur. Ya, kita sering menyebutkan sangkakala ya. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama dari malaikat, ya, itu akan mengagetkan manusia sehingga karena saking kagetnya membuat mereka semuanya mati. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini kecuali mereka semuanya akan punah. Semuanya mereka akan mati dengan kehendak Allah. Wa nafkhatu tsaniyah, dan tiupan yang kedua, semua makhluk, semua manusia mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Yang tadinya tidak dikubur, ya, yang dilempar ke lautan, maka Allah juga akan membangkitkan mereka. Yang tadinya jenazah mereka dibakar, yang kemudian tanahnya kemudian debunya dibuang ke lautan, maka sangat mudah juga bagi Allah untuk mengumpulkan itu semuanya. Tidak ada yang sulit. Walaupun mungkin satu tangannya dibawa oleh ikan paus, ikan hiu, dibawa ke selatan, yang satunya dibawa ke utara, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan itu semuanya. Karena secara logika, menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada itu lebih sulit daripada mengumpulkan sesuatu yang sudah ada. Secara logika. Tapi bagi Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fayakumun nas min kuburihim maratan wahidah. Ya, maka mereka nanti akan bangkitkan dari kuburnya dengan sekali dibangkitkan. Jelas ya? Jadi tidak ada yang tersisa. Dan
nggak ada yang tersisa. Walaupun dia sudah ditimpa beberapa kali jenazah di kubur tersebut, maka tidak akan pernah tertinggal. Walaupun sudah meninggal ratusan ribu tahun yang lalu, mudah bagi Allah untuk membangkitkan mereka semuanya. Ya. Kemudian ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini oleh Syekh surah An-Nazi'at ayat 13 sampai ke ayat 14. Ya, sebelum kita baca ayat setelah tadi, ya, disebutkan fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bis-sahirah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ya, mereka dihidupkan kembali di tempat yang baru. Hanya sekali tiupan saja. Semua yang ada dari manusia yang tertanam di tanah ataukah terbuang ke dalam lautan, maka dengan satu kali tiupan semuanya mereka akan kembali berkumpul untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a'idza kunna idhaman nakhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Ya, qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Ya, qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan, maka pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan saja, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru ini. Jadi orang kafir sok bijak. Jadi kalau seandainya kita sudah dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, kan sia-sia. Ngapain dimatikan tadi? Ya, maka Allah menjawab, ya, tuduhan mereka tidaklah dengan satu kali tiupan, kecuali semua mereka akan dibangkitkan. Tidak ada sulit bagi Allah, nggak butuh waktu. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Allah hanya memerintahkan malaikat untuk meniup, ya, dengan tiupan kedua, maka semua yang sudah punah itu akan dibangkitkan kembali. Kemudian dialhamdulillah wal hadirat yang dimulakan oleh Allah. Nah, wa hadhihi qulubul kufar wajifah. Inilah hati-hati orang kafir itu wajifah, khaifah, khaufan syadidah. Mereka takut ketakutan yang sangat berbiasa. Walaupun hari ini mereka berkuasa dengan kekuasaannya, walaupun mereka hari ini bisa menindas muslimin dengan hartanya, walaupun hari ini mereka bisa memerangi muslimin dengan senjata-senjata canggih mereka. Silakan kalian memerangi kami, silakan kalian membantai anak-anak muslimin, silakan kalian membunuh wanita-wanita muslimin. Namun ingat, ketika kalian dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa menolong kalian. Apa yang kalian hari ini membanggakan diri kalian, apa yang hari ini kalian sombong, congkak, angkuh di hadapan orang-orang beriman, ya, itu semuanya akan menjadi bumerang buat kalian. Inilah yang harus kita menyadari diri kita, saudara-saudaraku muslimin. Kehidupan kita hanya sesaat, kehidupan kita hanya sebentar saja. Walaupun kita ditindas dengan penindasan, walaupun kita diperangi, walaupun kita disiksa dan lain sebagainya, maka tidaklah itu kecuali kehidupan yang hanya sebentar saja. Dan berubah balasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Absaruha khasyi'ah
sehingga pandangan mereka menundukkan diri. Hari ini mereka dengan congkak mengangkat kepala mereka, namun nanti di yaumul qiyamah mereka akan menundukkan pandangan mereka. Yani dalilatun la takatuhbat atundar biquwwah walakin ghadabat absaruhum waliyadu billah lidhullihim. Qala Allah Ta'ala wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min ad-dull yanzuruna min tarfin khafi. yakni mereka menundukkan pandangan mereka sehingga tidak terlihat dari mereka kekuatan, ya, tetapi hanya yang kondisi orang-orang yang memelas, orang-orang yang merasa takut, dengannya hilang semua kekuatan mereka yang dulunya mereka berkuasa di dunia ini. Fa innama hazajatu wahidah fa idza hum bisahira zajratu min Allah azza wa jalla yuzjiruna wa yaslir bihim fayaqumun min quburihim qiyam ar-rajul al-wahid ala dhahri al-ardi ba'da an kana fi batniha. Qala Allah tabaraka wa ta'ala in kanat ila sayha wahidah fa idza hum jami'un ladayna mahdurun. Nah, ketika ditiup dengan tiupan yang kedua, maka semua apa yang ada dalam bumi ini mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekali tiupan. Kullu kharfi hadhil kalimah wahidah yakhrujuna min quburihim ahya'a thumma yahduruna ila Allah azza wa jalla yujazihim. Dan seluruh makhluk dengan satu kalimat ini mereka keluar dari kubur mereka dalam keadaan mereka hidup. Kemudian mereka akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab amalan-amalan mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisahira. Hadza ka qouli ta'ala ma amarna illa wahidah kalamul basar. Dan tidaklah itu kecuali hanya satu perintah saja. Hanya satu kalimat, semua akan dibangkitkan oleh Allah. Ya li'anna Allah idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun marratan wahidah faqad fayakun wa la yata'akhkhar hadha an qaulillahi lahzah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun satu kali saja, maka semuanya akan terjadi dan tidak akan diakhirkan sedetik pun apa yang telah Allah inginkan. Wallahu azza wa jalla la yu'jizu syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah lemah dari segala sesuatunya. Fa idza kana khalqul yaqumuna min quburihim lillahi azza wa jalla bi kalimatin wahidah fa hadha adalu dalil ala anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala fa idza kana khalq, dan apabila makhluk Allah seluruhnya mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Nah, dengan satu kalimat ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatunya itu Maha mampu. Wa anna Allah la yujizu syai'un fis samawati wa la fil ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah lemah terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh innahu kana 'aliman qadira." Dan tidaklah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sulit yang untuk mengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bisawab. Kemudian kita baca sedikit lagi, dan kita baca cepat biar banyak faedah yang kita petik dari pembahasan Syekh di dalam tafsir ayat ini. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ke-15, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad, itu kisahnya Musa ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci atau lembah tua, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya,
Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kau takut kepadanya. Masya Allah. Ya, perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Allah setelahnya. Hal ataka hadithu Musa, wahai Muhammad, apakah telah datang kepada engkau berita tentang Musa? Thumma qala ta'ala mubayyinan ma jara lil umam qabla Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam dengan firman-Nya, hal ataka hadithu Musa, apakah sudah datang kepadamu kisah Musa? Wal khitab fi qouli ta'ala hal ataka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kulli man yata'atta khitabuhu wa yasih tawjihul khitab ilaih. Dan yang diajak bicara di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapa saja ya yang mereka doa yang mereka itu diajak, kita juga di dalamnya. Ya, kita Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, dan kita juga semua di dalamnya. Wa yakuna lal mana awal hal ataka ya Muhammad. Kalau mana yang pertama hal ataka ya Muhammad, apakah telah datang kepada engkau ya Muhammad? Adapun makna yang kedua hal ataka ayyuhal insan, apakah telah datang kepada kalian wahai seluruh manusia dari kisah Musa? Wa Ibnu Imran alaihi salatu wasallam afdal anbiya Bani Israil. Ya, Musa itu adalah Ibnu Imran, yang beliau adalah nabi yang paling mulia dari kalangan nabi Bani Israel. Adapun nabi kita adalah nabi yang paling mulia secara mutlak dari seluruh nabi-nabi yang ada. Wa huwa ahadul ulil azmi khamsa alladhina hum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Musa satu dari antara 5 ulil azmi minar rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qad dzakara haula al-khamsah al-Qur'an fi mawdi'ain. Hadha fil ahzab fi qawli ta'ala wa ittakhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa Musa ibn Maryam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 nabi ini dalam Al-Quran pada 2 tempat. Ya, yang pertama dalam surat Ahzab, wa id akhadna, dan ketika kami mengambil dari kalangan nabi sumpah-sumpah kepada mereka, itu janji-janji kepada mereka, dari engkau, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan juga Nabi Isa. Yang kedua dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kalian dari agama apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, dan apa yang telah kami berikan wasiat kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi faedah yang dicatat, Allah menyebutkan ulul azmi minar rasul dalam satu ayat, penyebutan 5 nabi tersebut dalam 2 surah. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat ke-7, yang kedua surat Asy-Syura ayat ke-13. Wa hadits Musa alaihi salatu wassalam dzakara fil Qur'an akthar min ghairihi. Dan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran itu lebih banyak disebutkan oleh Allah dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Lianna Musa wa nabiyyuhu wa hum kathirun fil Madinah wa hawla fi ahli Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran? Ya, karena Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi, nabinya Bani Israel. Dan kebetulan pada waktu itu di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi, supaya mereka itu lebih mudah untuk beriman, supaya mereka itu lebih percaya kepada Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah menceritakan tentang Nabi Musa, yang tentunya cerita tersebut telah dimaklumi dan diketahui oleh mereka dalam kitab-kitab mereka. Ya, tetapi hawa nafsu yang telah hati-hati mereka sehingga sulit bagi mereka untuk menerima dakwah Nabi Muhammad
Muhammad SAW kecuali siapa yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi ini kalau ditanya apa hikmah dan sebab Allah menyebutkan kisah yang paling banyak dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa. Jawabannya? Nah, ya karena di kota Madinah pada waktu itu kebanyakan penduduknya adalah Yahudi, dan Nabi Musa adalah Nabi yang paling dihormati dari kalangan Yahudi. Wa katsirun fil Madinah wa hawlaha fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. فكانت قصص موسى أكثر من قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشوق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. Ya, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan metode yang sangat indah. Hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad dari kisahnya Musa? Atau apakah telah datang kepada engkau seluruh manusia dari kisahnya Musa? Dan ketika disebut muqaddimah model seperti ini, akan buat orang yang ada apa ini dengan Musa? Jadi dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk mendengar kisah Nabi Musa. Ya, jadi metode yang sangat baik bagi seorang guru agar bagaimana maklumat yang ingin disampaikan oleh si guru itu bisa diterima dan diingat oleh si murid, maka datangkanlah dengan model apa? Pertanyaan. Dan ini metode yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan juga ini metode Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil mahid. Kan model pertanyaan kan? Begitu juga ketika Rasulullah SAW datang malaikat Jibril, ya, ditanya mau Islam, mau iman, mau ihsan. Ya, begitu juga Rasulullah di majelis beliau terkadang bertanya mahal ghibah, mahal muflis. Ya, jadi ketika saya ulangi kembali, ya, memberikan ilmu kepada si murid dengan cara bertanya, maka ini akan lebih memudahkan bagi dia untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Ya, inna rabbuhu بالوادي المقدس طوى ناداه الله عز وجل نداء سمعوا بصوت الله عز وجل. Ya, dan Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Muqaddas, tempat yang suci yang bernama Tua, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa, yang mana itu didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa nadainahu min janibi Tur al-ayman wa qarabnahu najiya. Ya, dan kami memanggil Musa dari sisi di sebelah kanan dari Bukit Tur. Ya, dan kami dekatkan pada Musa dari seruan tersebut. Didengar oleh Musa. Ya, bil wadil muqaddas Tur, wal wadi wal majrima. Wadi itu adalah tempat mengalirnya air. Wasamahu Allah muqaddasan li'annahu kana fil wahyi ila Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa Allah menyebutkan wadi tersebut sebagai wadi yang suci? Dikarenakan di tempat itulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan apa? Wahyu. Ya, jadi wadi-wadi itu pada pasir, tempat mengalirnya air. Jadi kalau musim hujan itu wadi itu menjadi sungai. Tapi kalau dia tidak musim hujan, dia jadi kayak padang pasir. Jadi bukan bukit dia, ya, wadi. Wadi bukan bukit tetapi padang pasir. Ihafil Fir'aun innahu tagha. Fir'aun kana malik Misra. Fir'aun itu dulunya sebagai raja Mesir. Wa kana yaqulu liqaumihi innahu rabbuhumul a'la. Dan dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya adalah Tuhan yang paling tinggi. Wa annahu la ilaha illa ghairuh. Dan dia menanamkan kepada kecuali dia. Qala ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai manusia seluruhnya, tidaklah aku berkata ma'alimtu lakum, tidaklah aku mengajarkan kepada kalian semuanya min ilahin ghairi, dari Tuhan selainku. Tidak ada, aku Tuhan kalian semuanya.
فدام ليس له أنكر حق غيره والله عز وجل. وأمر الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون وهذه الرسالة وبين سبب ذلك وطغيان هذا الرجل yakni Fir'aun. Nah, ketika Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Fir'aun, memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun agar Fir'aun bisa kembali kepada jalan yang lurus. Wallahu ta'ala bis-shawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena kisah Musa sudah tidak terputus, kisahnya panjang, ayat-ayat setelahnya insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan tersisa dari waktu. Nah, mungkin kita punya sesi tanya jawab memohon. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Saya melihat di salah satu tempat ibadah banyak sekali kotoran burung. Tiap hari dipel di atas kotoran burung tanpa diangkat dulu kotoran burung tersebut. Bagaimana dengan kesuciannya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, para ulama mereka berselisih pendapat tentang kotoran hewan. Ya, ada sebagian ulama mengatakan semua kotoran hewan itu tidak najis. Yang najis itu hanya kotoran manusia saja. Ya, adapun hewan yang boleh dimakan dagingnya dan tidak boleh dimakan dagingnya itu tidak najis. Bukan berarti tidak najis boleh dimakan ya. Baik. Dan sebagian ulama Syafi'iyah mereka mengatakan hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis kotorannya. Adapun hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis kotorannya. Adapun hewan hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya najis. Ya, itu perincian dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun dalam Syafi'iyah yang lainnya semua kotoran hewan dimakan dagingnya atau tidak dimakan tak najis. Namun Allah Ta'ala alam bisawab. Seperti yang kita ketahui, burung adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Maka burung tersebut kotoran tidak najis. Ya, makanya kalau kita pergi ke Mekah atau di Madinah, karena memang sangat banyak burung merpati di sana, itu terdapat di pelataran Masjidil Haram Mekah atau juga di pelataran Masjid Nabawi, terdapat di situ taik burung, orang salat di atas di situ. Ya, karena memang tidak najis. Ya, namun kalau seandainya dibersihkan alangkah baiknya. Karena selain itu tempat sholat itu bukan, tapi juga harus bersih. Cuma kondisinya di Masjidil Haram itu dia tetap memang dibersihkan setiap saat. Cuma burungnya sangat banyak, tidak akan mungkin bisa dipel setiap menitnya. Ya. Allahu a'lam. Ada peraturan desa kalau tidak ikut gotong royong dikenakan denda 100.000. Hal fakti tersebut, namun Allah Ta'ala Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ya la yuhillu mal muslim illa fi tibit nafs. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali apa yang membuat dia rela dan membuat dia ridho.
Kalau seandainya dia tidak ridho dengan upeti tersebut, tetapi dia harus membayar dalam keadaan dia tidak ridho, maka kita khawatirkan ya apa yang diambil dari harta tersebut menjadi haram. Maka baiknya dibuat aturan yang tidak ada dendanya. Ya, dibuat dengan aturan-aturan yang lainnya. Kecuali kalau seandainya ada kesepakatan. Namun terkadang kesepakatan itu karena dia tidak enak, hanya dia sepakati. Tapi sebenarnya dia tidak ridho, sebenarnya dia tidak rela. Maka apa yang dia tidak rela mengeluarkan harta tersebut, maka harta tersebut haram untuk diambil. La yuhillu malul muslim illa bitibin nafs. Tidak halal daripada harta seorang muslim kecuali apa yang membuat dia rela dan ridho. Allahu a'lam. Dan saya ingin bertanya terkait hukum iadah salat zuhur setelah salat Jumat dan penjelasannya. Baik. Dalam mazhab Syafi'iyah mereka mensyaratkan ya sahnya Jumat apabila ada 40 hari Jumat. Kalau kurang dari 40 maka tidak sah Jumatnya. Nah, kalau kita berbicara dengan pandangan Syafi'iyah, dengan mazhab Syafi'iyah, kalau seandainya salat Jumat hanya dihadiri 30 orang, kemudian dia ulangi salat Jumat, salat zuhur, ya dia silakan. Kalau kita berbicara dengan mazhab Syafi'iyah, cuman masalahnya sekarang yang hadir di Jumat itu ribuan orang. Ya, bukan hanya 40, bukan 400, bahkan 1000. Tapi kenapa harus diulang Jumat lagi? Ya, nah ini kalau kamu berpijak dan mazhab Syafi'i yang mana? Sementara Syafi'i mensyaratkan berapa orang? 40 orang. Ini sudah ribuan yang hadir. Kenapa harus diulangi sholat zuhur lagi? Ini tidaklah kecuali hanya sekedar was-was. Ya, ada was-was minasyaitan. Ulangi ibadah setelah ibadah itu merupakan was-was dari syaitan. Ini satu hal. Hal yang kedua, dari ribuan orang itu kita menganggap bahwasanya Jumat tidak sah. Kita menganggap amalan orang yang datang Jumat capek, dia pergi Jumat, mandi dari rumah pakai pakaian yang bersih, kemudian kita anggap dia bukan ahli Jumat. Jelas ya? Berapa orang yang kita zalimi, kita menganggap dia bukan ahli Jumat. Ya, sehingga ini merupakan adalah was-was dari syaitan. Ya, dan ini bukan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i disyaratkan 40 orang. Tapi ini sudah menjadi mazhab was-was. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah benar seseorang akan Allah matikan dalam keadaan yang paling sering dia lakukan? Seseorang itu akan mati bagaimana kebiasaan dia hidup di dunia ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, beliau menceritakan orang-orang yang mati dalam keadaan tragis. Ketika di dunia dia sering bernyanyi, mati dalam keadaan bernyanyi. Ketika di dunia dia sering mengumpat, dia mati dalam keadaan mengumpat. Ketika di dunia na'udzubillah dia sering berzina, mati dalam keadaan berzina. Kita lihat sendiri. Ya, didapatkan seseorang habis berzina mati. Ya, maka berzina tiba-tiba overdosis. Iya, sedang berada di sekolah tiba-tiba mati. Iya, ada juga sebagian saudara-saudara kita yang taat kepada Allah, yang ketika dia sedang berada di masjid, sedang ruku, sedang sujud, meninggal. Karena itulah kebiasaannya. Ya, sehingga ini hal yang perlu untuk kita khawatirkan, jangan sampai kita menjadi su'ul khatimah. Allah matikan kita dalam hal yang itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita adalah orang-orang yang semangat beribadah. Ya, kebiasaan kita adalah orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam kondisi seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jin lebih kuat dari manusia. Kenapa manusia lebih mulia daripada jin?
Sesuatu kemuliaan itu tidak dilihat dari sisi siapa yang lebih kuat, tetapi inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, anna atqakum billah, ya, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga dengan ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi, beliau menjadi manusia, makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Siapa yang lebih kuat, malaikat Jibril atau Nabi kita SAW? Siapa yang lebih kuat? Malaikat Jibril lebih kuat. Tapi kalau mulia, Rasul lebih mulia. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan, berkata khalaqallahul malaika uqulan bila syahwat wa khalaqal syaitan, ya, syahwatan bil uqul. Sama kayak manusia. Manusia diciptakan dengan akal, juga manusia diciptakan memiliki akal, juga memiliki syahwat. Nah, kalau seandainya akal manusia itu lebih mendominasi, maka dia lebih baik dari malaikat. Tapi kalau seandainya syahwatnya dia lebih mendominasi, maka dia tidak lebih baik daripada hewan, makhluk yang berkaki 4. Bisa difahami ya? Jadi baik dan tidak baiknya manusia, bagaimana akalnya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terkait dengan haramnya kotoran binatang, bagaimana dengan kotoran cicak, tikus, dan darah nyamuk? Mohon penjelasannya. Kita sudah jelaskan tadi. Ya, dan terkhusus pada pembahasan nyamuk, ada kotoran nyamuk, darah nyamuk, ya. Nah, ini tidaklah najis. Ada dikenal di dalam bahasa fikih, ya, sesuatu yang tidak mengalir darah padanya, maka bangkainya itu tidak najis. Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, "Idza waqa'a al-babu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Apabila seekor lalat itu masuk ke dalam gelas salah seorang di antara kalian, apa kata Rasulullah? Falyaghmishu, maka hendaknya dia celup ke dalam air tersebut. Dan ketika lalat dicelupkan dalam air, mati atau tidak? Mati atau tidak? Dia mati. Apakah kita minum air tersebut? Boleh. Ini menunjukkan bahwasanya hewan-hewan yang tidak mengalir darah badannya, maka bangkainya tidak najis. Lalat misalnya, nyamuk dan lain sebagainya. Nah, Allah Ta'ala alam bisa tai cicak dan lain sebagainya, dan tidak mengalir darah. Ya, tai cicak itu tidak najis. Baik, Allah alam bisa. Ada acara di kampus ingin membuat acara perlombaan, cuma di situ ada yang mengatur beberapa orang, namun yang lain hanya tanggung beres dan siap memberi uang saja. Jadi kita membeli piala, melebihkan uang untuk laba dalam suatu kegiatan. Jadi susunan rak pengeluaran dilebihkan dari harganya, itu bagaimana? Ada cara kampus ingin membuat acara perlombaan. Ya, misalnya ada perlombaan futsal, misalnya. Nah, ketika membuat perlombaan tersebut ada uang pendaftaran. Ya, pendaftarannya misalnya 500.000 rupiah. Akan merebutkan hadiah 1 unit motor. Ya, nah panitia mengolah uang pendaftaran tersebut. Nah, kalau modelnya seperti itu dinamanya judi. Ini namanya apa? Judi yang diharamkan. Ya, jadi dia kasih uang 500 ribu. Yang satunya bermain di meja judi 500. Kebetulan saya menang, saya ambil semuanya. Tapi ini kan meja judi, bentuknya di lapangan futsal. Cuma uangnya tidak dikumpul, ditaruh di meja, ditaruh di rekening. Nah, siapa yang menang dia dapatkan uang seluruhnya. Ya misalnya berapa? 20 juta. Ya sudah, dia semua keuntungan 20 juta. Ini judi, ini tidak dibolehkan. Bisa difahami ya?
Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagi minta penjelasan sedikit tentang datangnya hari akhir, munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan turunnya Nabi Isa. Terkait kisah ini bagaimana penjelasan? Nah, ini hal datang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dari kiamat kubra. Ya, alamat kiamat kubra yang pertama itu datangnya Imam Mahdi, dan alamat kubra yang kedua datangnya Dajjal, dan seterusnya. Ya, dan telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW akan tanda-tanda ini semuanya. Maka hendaknya seseorang di dalam perkara gaib tidaklah dia berbicara kecuali sebagaimana datangnya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, atau dia menukilkan ucapan-ucapan para ulama terdahulu, jangan dia khayalkan atau cocok lagi. Ya, model dari cocok lagi. Wah ini cocok nih, wah ini cocok nih, wah ini cocok kayaknya. Ya, ini adalah hal-hal yang kita takutkan masuk ke dalam pembahasan ilmu gaib. Cukup kita sampaikan bahwa datang nanti Dajjal di akhir zaman, yang mana Dajjal itu memiliki dua mata, yang satu mata kanannya tidak bisa terlihat, dan di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Dalam sebuah riwayat disebut kafir, dan sebuah riwayat disebut kafar. Ya, dan dia akan memberikan fitnah di tengah-tengah manusia. Ya, dia akan mengajak manusia untuk menyembahnya. Dia akan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Dan nanti dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di mana? Di sebuah pintu bernama Lat yang ada di Palestina atau di negeri Syam. Ya, dan ini ceritanya panjang. Insyaallah mungkin suatu saat kita bahas pembahasan ini. Ya, yang jelas ini semuanya adalah Bani Adam. Dajjal adalah Bani Adam yang sudah ada, disebutkan di akhir Sahih Muslim. Pada waktu itu ada sebagian sahabat terhampar ke dalam sebuah pulau. Kemudian mereka bertemu dengan sebuah makhluk yang tidak diketahui depan dan belakangnya. Kemudian makhluk ini mengajak sahabat-sahabat Nabi untuk masuk dalam sebuah goa. Dan ternyata di situ dia mendapatkan Dajjal dalam keadaan terikat di sebuah pulau. Kemudian Dajjal tersebut bertanya dengan beberapa soal. Ya, apakah Nabi di akhir zaman sudah hadir? Ya, dia tanya beberapa pertanyaan. Kemudian setelah dijawab oleh para sahabat, dia menunjukkan bahwasanya aku sebentar lagi akan keluar. Ya, disebut oleh para ulama dia Bani Adam, dia anaknya manusia. Jadi bukan Dajjal sudah diketemu, sudah lahir kemarin, sudah lahir beberapa waktu yang lalu. Matanya satu. Pertama, dia memberikan informasi yang salah. Karena Dajjal bukan baru lahir, dia sudah lahir, sudah ada dari zaman dahulu. Dari zaman Nabi dia sudah ada. Dia terikat. Yang kedua, Dajjal matanya bukan satu, matanya dua. Kata Rasulullah, baina ainai, di antara kedua matanya. Jelas, di antara kedua matanya. Jadi matanya dua, bukan satu. Cuman yang satunya seperti mas koki, mata mas koki nggak bisa dilihat. Faham ya? Dan dia akan memberikan ujian nanti di akhir zaman untuk manusia. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurung oleh Allah di sebuah tempat yang nantinya dia akan keluar di akhir zaman. Ya, dan dia bukan orang Cina dan lain sebagainya yang difahami oleh sebagian orang. Ya, tapi dia adalah makhluk Allah yang tersembunyi di sebuah tempat dan dia terus mengorek ya agar bisa keluar dari pintunya. Semakin besar pintu tersebut Allah tutup kembali. Dia korek lagi semakin membesar, kemudian Allah tutup lagi. Hingga suatu saat ya pintu tersebut tidak ditutup lagi oleh Allah dan dia akan keluar. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Dan Nabi Isa dia akan turun sebagaimana keyakinan kita sebagai seorang Muslim, dan dia akan membunuh Dajjal nantinya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga kami dapat amalkan pada setiap hari. Saya akhiri sebelumnya kita bacakan dulu doa kifaratul majlis. Saya sebagai moderator, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.